Retorika modern. Kalian tahu nggak sih apa itu retorika modern? Nah, pas banget nih. Di video kali ini, kelompok kami akan menjelaskan mengenai apa itu retorika modern. Langsung saja, yuk simak videonya. Halo, perkenalkan namaku Ajeng Septi Nugrahini. Saya Safrina Ilmi Nur Azhar. Saya Muhammad Nur Huda. Saya Pasha Rizky Ayu Rizky Sora. Salah satu tokoh yang berpengaruh pada zaman retorika modern yaitu bernama Roger Bacon. Ia adalah seorang yang menghubungkan antara zaman Renaissance dan juga retorika modern. Selain itu, juga mengenalkan metode eksperimental sekaligus menegaskan pentingnya pengetahuan mengenai psikologis saat melakukan studi retorika. Menurutnya, studi retorika itu wajib dilakukan dengan menggunakan rasio dan imajinasi untuk menggerakkan kemauan secara lebih baik. Nah, hal inilah yang kemudian menjadi tonggak kajian bagi para ahli retorika modern. Perlu kalian ketahui juga bahwa pada zaman retorika modern itu muncul beberapa aliran. Adapun aliran yang pertama yaitu sering disebut dengan aliran epistemologis. Aliran ini membahas tentang teori pengetahuan yang meliputi asal-usul, sifat, metode, dan batas-batas pengetahuan manusia. Di zaman ini juga terbitlah buku yang berjudul The Philosophy of Rhetoric. Buku ini menelaah tulisan Aristoteles, Cicero, dan juga Quintilianus dengan menggunakan metode atau pendekatan psikologi fakultas yang meliputi kemampuan jiwa manusia, pemahaman, memori, imajinasi, perasaan, dan juga kemauan. Aliran retorika modern yang kedua adalah Belles Lettres, atau dalam bahasa Perancis artinya tulisan yang indah. Contoh karyanya adalah Lectures on Rhetoric and Belles Lettres karya Huxley. Dalam karyanya tersebut berhubungan dengan tiga hal, yaitu retorika, sastra, dan kritik. Kemudian, aliran retorika modern yang ketiga adalah gerakan elokusionis, di mana gerakan ini lebih mengedepankan teknik cara berpidato. Salah satu tokohnya adalah Gilbert Austin. Nah, ia menyampaikan bagaimana cara praktis dalam berpidato secara baik dan benar. Retorika pada abad 20 ini berkontribusi penuh terhadap perkembangan ilmu modern. Nah, khususnya ilmu perilaku. Ilmu perilaku di sini adalah ilmu tentang sosial. Ilmu sosial ini adalah ilmu yang berhubungan dengan orang banyak. Yang kedua adalah ilmu psikologi. Ini berhubungan dengan psikis kita. Dalam ilmu retorika ini ada tiga aliran. Aliran pertama dan kedua ini cenderung sama, dan aliran yang ketiga ini cenderung berbeda dengan aliran pertama dan aliran kedua. Aliran pertama dan aliran kedua ini menitik beratkan atau memfokuskan pada persiapan, terus penyusunan dan penggunaan bahasa yang tepat. Sedangkan untuk aliran yang ketiga ini memfokuskan atau berfokus pada teknik penyampaiannya saja. Namun ketiganya ini memiliki kontribusi yang sangat besar terhadap perkembangan retorika, dan dampaknya ini juga sangat besar juga. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang tokoh-tokoh pada zaman retorika modern. Yang pertama, ada James Albert Wiener. Dalam bukunya yang berjudul Public Speaking, terbit pada tahun 1917, mendefinisikan persuasi sebagai proses menumbuhkan perhatian yang menandai baik dan tidaknya terhadap proposisi-proposisi. Yang kedua, ada Charles Henry Woolbert. Woolbert memandang speech communication sebagai ilmu tingkah laku dengan pidato merupakan ungkapan kepribadian. Yang ketiga, ada William Norwood Higgins. William mengatakan keyakinan merupakan hasil dari pemikiran. Ia juga menitik beratkan pada logika. Dan yang terakhir ada Alan Huston Monroe. Alan Huston Monroe menulis buku yang berjudul Principle and Task of Speech pada tahun 20-an.